Ya lur, ketemu mana? Ini pagi ini cerah banget ya. Ini ada di lapangan Kelurahan Pandian, Kota Madiun. Iya lur, ini tak lihatkan dulu. Ini jogging tracknya. Ini ya pagi ini aku pengen cerita membayangkan Indonesia itu kok gandrung sekali sama namanya sepak bola. Timnas kondisi apapun sing nonton akeh gitu ya. Wiran ya, mungkin sing paham sejarah monggo nanti komentar ya. Tapi ini membayangkan aja Indonesia ini umpomo sepak bolanya dikelola secara profesional. Ini membayangkan ya. Saya membayangkan ini. Iya, membayangkan sepak bola dalam hal ini, apakah sepak bola itu bisa dikelola secara profesional dan itu bisa menjadi industri gitu ya. Industri lur. Nah, apa? Ayo kita bayangkan dari 270 juta ini, kira-kira yang terpikir di masyarakat tentang sepak bola ini apa sih? Yang pertama memang masyarakat atau rakyat itu koyo pengen prestasi. Prestasi itu ya, melihat gejala yang kemarin ini, timnas itu di bawah STY ya, itu kok koyoknya memberikan harapan yang bertahun-tahun lamanya itu. Kita itu pokoknya kalau main dengan dibela seheboh apapun itu masih mentok di Asia Tenggara aja masih menggeh-menggeh gitu. Lagi kok iso tembus Asia dan ini juga masuk ke pra piala dunia ya, penyisian sampai ke babak ketiga. Itu kan pencapaian sing luar biasa. Itu membuncah harapannya. Harapannya pasti tinggi. Dan balik lagi nang industri sepak bola kalau dikelola secara benar itu. Yang jelas kalau ada goodwill maupun political will dari semua pihak, pasti sepak bola itu bisa menjadi arena apa ya namanya, arena bagi siapapun untuk terlibat. Ini cara pikir gua aja. Di situ ada kumpulan organisasinya, kemudian terdiri dari organisasi-organisasi sepak bola, klub maksudnya, kemudian mengumpul jadi di sebuah wadah namanya PSSI kalau di sini di Indonesia, kemudian terdiri dari klub-klub ini. Kalau dibayangkan hanya di kompetisi saja, enek kompetisi ini saja, tingkat nasional dengan berbagai kelas, kemudian sampai mungkin provinsi, sampai ke kabupaten, kota, bahkan mungkin sampai ke kecamatan, kelurahan. Itu kalau ada kompetisi yang bergulir, kira-kira bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Nah, dikelola secara benar, itu kan sebuah industri teman. Bahkan ini kayak lapangan ini bisa menjadi arena bagi unjuk prestasi, unjuk keahlian dari talenta-talenta sepak bola di semua level. Itu dari prestasi saja. Prestasi itu kan orang mak bedunduk ya, bahwa sekarang itu ada terobosan dulu tentang naturalisasi sepak bola, itu kreasi dari pengurus. Tapi paling tidak ini menunjukkan sebuah keinginan untuk berprestasi dengan jalan yaitu tadi masih naturalisasi ini dengan berbagai kontroversi. Aku mau nggak
nggak mau ke situnya, tapi mungkin dilihat dari prestasinya dulu. Bentar. Prestasi ini, di bagian prestasi ini orang yang melihat, apalagi kalau melihat itu dengan cara berbayar, itu pasti menuntut adanya sebuah permainan dengan talenta-talenta dan skill-skill bermain sepak bola sing apik. Pertanyaan mendasar tadi, ngopo kok seneng? Ojo-ojo masyarakat Indonesia itu biasa dengan kompetisi. Hidupnya dari nenek moyang kita dulu itu terbiasa dengan kompetisi. Mencapai sesuatu itu harus dengan obah, harus dengan bersaing, harus mungkin tidak hanya di tempatnya sendiri, tidak hanya di kampung halamannya sendiri, harus merantau, kemudian mengadu nasib. Bagaimana cerita tentang nenek moyang kita yang seorang pelaut yang sampai istilahnya berdagangnya itu di jalur laut itu ya, sampai ke luar negeri kalau istilahnya sekarang. Dulu ngopinya mbah kita itu sampai Afrika, sampai Pasifik, sampai Cina bahkan gitu ya. Itu namanya jiwa kompetisinya, pertarungnya itu ada. Itu tercermin di sepak bola. Bal siji nggo rebutan wong pira? 11 kali 2, 22 orang gitu ya. Yang 2 itu penjaga gawang. Itu aja itu menjadi roh dari kompetisi itu. Bagaimana berebut dan kemudian berstrategi, kerjasama dalam tim, kemudian mencapai tujuannya dengan mencetak gol dan ada kemenangan di. Bahkan tadi timnas sing ora menang we didukung loh. Loh ora hebat ya. Artinya apa? Jiwa kompetisinya itu tinggi di masyarakat kita. Itu jalur prestasi yang diinginkan. Kalau dikelola secara benar, kompetisi liga itu dikelola secara benar, hal-hal yang prestasi ini akan menimbulkan kebanggaan tersendiri ya. Wah, aku pernah terlibat dalam tim sepak bola di level kelurahan dan menang. Aku tingkat kabupaten menang. Atau aku kalah tapi itu setelah menang di kabupaten, di provinsi tersingkir gitu ya. Atau di kompetisi profesionalnya itu. Kalau ada klub-klub yang memang itu digulirkan secara rutin. Itu dari prestasi. Kemudian dari sisi industri. Nah, industri itu yang terkait klub-klub tadi kalau dikelola profesional itu enek perputaran uang, dan itu yang sering diincar oleh para itu ya, para tokoh elit itu yang menguasai organisasi sepak bola dan lain sebagainya, itu karena dari sisi industri ini, tiket, transfer pemain, kemudian perbaikan stadion, bikin stadion dan sebagainya. Ada perputaran di situ. Dulu sempat APBD, penggunaan anggaran pemerintah daerah dan sebagainya. Itu industri. Tapi lupa kalau industri itu basisnya adalah dari penggemar atau fans sepak bola itu sendiri. Belum dikelola secara benar. Ada fans, ada perkumpulan penggemar, kemudian ada merchandise di situ, ada tiket yang ketika timnas kemarin terbukti berapapun harganya dibeli gitu. Itu kalau semua level gimana? Apakah itu akan mendatangkan industri yang menggiurkan? Pastinya. Kalau
Apalagi kalau ditambah entertainment.